Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk mendesain struktur bangunan ruko 2 lantai lengkap dengan penulangannya di SAP 2000. Berikut adalah gambar desain dari struktur ruko. Struktur ruko ini memiliki lebar 6 meter, kemudian panjang ke belakang 18 meter, dengan jarak antar kolom 6 meter dan tinggi total 7,5 meter, dengan tinggi dari lantai 1 ke lantai 2 4 meter, dan dari lantai 2 ke lantai atap atau dak 3,5 meter. Untuk kolom sendiri direncanakan menggunakan dimensi 40 x 40, balok utama 35 x 50, dan balok anak 25 x 40. Untuk tebal plat lantai 2 tebal 15 cm dan plat lantai atap atau dak tebal 12 cm. Material yang digunakan direncanakan menggunakan mutu beton K300 atau dalam MPa 25 MPa. Kemudian untuk modulus of elastisitasnya dari beton 23.500 MPa dengan berat jenis beton bertulang 2.400 kg per meter kubik. Kemudian untuk mutu baja tulangan direncanakan menggunakan BJTS atau baja tulangan seri 40 dengan tegangan leleh 390 MPa dan tegangan putus 560 MPa. Untuk modulus elastisitasnya 200.000 MPa dan berat jenis baja 7.850 kg per meter kubik. Baiklah, kita buka program SAP 2000-nya. Pertama, kita masuk ke menu File, kemudian New Model. Di sini kita pilih dulu yang paling utama satuannya. Saya pilih satuan kilonewton, kemudian pilih 3D Frames. Dan di sini sesuaikan dengan desain yang kita rencanakan. Untuk jumlah lantai sendiri, number of stories 2 lantai. Kemudian jumlah arah X atau ke belakang, ini 3 rohang. Kemudian jumlah arah Y 1 rohang. Kemudian untuk tinggi lantai kita pakai dulu 4. Dan lebar arah X 6 meter atau ke belakang. Kemudian lebar arah Y atau depan 6 meter. Di sini kita perlu memodifikasi karena tadi ada tinggi lantai yang berbeda. Edit grid, dan di sini untuk tingginya 0, 4, dan 7,5. Oke, kemudian oke. Baik, ini adalah desain geometrinya, sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya adalah merencanakan material. Masuk ke menu Define, kemudian Materials. Di sini kita akan tentukan dulu material beton, add new material. Di sini pilih user. Kemudian di sini diganti ke concrete. Oke. Nah, di sini kita kasih nama K300 atau FC frame 25 MPa. Nah, kemudian di sini kita rubah dulu satuan ke kilogram. Nah, ini diganti ke 2.400 kg per meter kubik. Kemudian untuk mengisi ini, modulusnya, kita pilih unitnya ke Newton milimeter atau MPa, satuan MPa. Di sini kita isi sesuai rumus 4.700 kali akar 25 MPa. Oke, nah 23.500. Nah, ini sudah default. Kemudian di sini diganti ke 25. Ini juga diganti ke 25. Kemudian oke. Selanjutnya adalah kita tentukan material baja tulangan, add new material. Kemudian user, oke. Di sini diganti ke rebar. Oke. Kemudian kita kasih nama PJTS 40. Nah, untuk mengisi ini kita rubah dulu satuan ke kilogram.
Berat jenis baja 7.850 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita ganti lagi ke MPa atau Newton millimeter. Di sini 200.000 sesuai soal. Nah, untuk di sini tegangan leleh BJTS 40 390 MPa, kemudian 560 MPa. Nah, ini juga sama 390 MPa dan tegangan putusnya 560 MPa. Oke. Nah, setelah itu Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat penampang, masuk ke menu Define, kemudian Section Properties, pilih Frame Section. Yang pertama kita akan tentukan dulu untuk penampang kolom, masuk ke menu Add New Property, kemudian Style diganti ke Concrete, kita pilih Rectangular atau kotak. Nah, di sini kita kasih nama K sesuai soalnya 400 kali 400. Untuk dimensi kita rubah 0,4 kali 0,4. Kemudian di sini untuk warna, untuk membedakan kita pilih warna biru. Oke. Kemudian setelah itu masuk ke sini, material diganti ke K300 yang sudah tadi kita definisikan. Kemudian untuk ini property modifiers, ini harus direduksi. Untuk kolom adalah 0,7. Kemudian di sini perlu diganti concrete reinforcement. Ini sudah oke. Desain tipe kolom rectangular. Ini tidak perlu diisi karena kita akan mendesain. Maka kita pilih desain. Ini akan kita isi bila kita melakukan cek desain atau investigasi terhadap struktur yang sudah ada. Maka pilih ini. Tapi karena sekarang kita akan desain, kita pilih ini. Oke. Kemudian Kemudian berikutnya kita akan tentukan balok. Add new property lagi. Rectangular. Di sini kita ganti B1 dengan dimensi 350 kali 500. Display colornya kita ganti ke warna hijau. Kemudian di sini dimensi sesuaikan 0,35. Nah, kemudian setelah itu masuk ke material. Ini diganti ke K300 dan set modifiersnya di sini untuk balok 0,35 dan torsinya 0,25. Oke. Masuk ke concrete reinforcement. Nah, ini sudah sesuai. Ya, ini kalau desain tipe ini diganti ke beam. Nah, ini untuk tebal selimut menuju ke pusat tulangan utama. Di sini 6 cm, saya pilih 5 cm saja. Ini oke. Semua sudah kita setting. Oke. Kemudian berikutnya kita tentukan B2 atau balok anak. Untuk mempercepat kita pilih ini, kemudian copy. Di sini kita pilih B2 dengan dimensi 250 kali 40. Untuk membedakan antar penampang, saya pilih ini menggunakan warna ungu. Oke. Kemudian ini oke, ini udah sesuai karena tadi kita copy. Ini juga sudah oke. Nah, ini untuk frame sudah semua. Kemudian oke. Dan berikutnya adalah kita tentukan untuk plat. Masuk ke menu define lagi, section properties. Kemudian area sections. Di sini cell, add new section. Yang pertama kita tentukan untuk plat yang tebal 15, P15. Kemudian untuk warna, saya pilih abu tua. Ini tipenya cell thin. Di sini pilih 0,15 sesuai tebal plat.
Dan untuk material pilih K300. Dan kemudian untuk ini stiffness modifiers sama tadi kita reduksi. Yang untuk ini untuk plat 0,25. Ini oke. Sampai bending harus direduksi ke 0,25. Lain-lain sudah sesuai. Kemudian kita tentukan untuk P12. Untuk mempercepat kita klik ini, kemudian copy. Kita ganti nama P12. Dan selanjutnya display color untuk membedakan. Saya pilih abu muda. Cell thin. Nah, di sini tebal diganti ke 12. Ini oke. Ini juga sudah. Dan untuk pengaturan tadi bisa dilihat di SNI tahun 2019. Nah, ini momen inersianya harus direduksi karena penampang efektif momen inersia pada beton itu kurang dari 100%. Jadi untuk sebagai safety factor harus direduksi. Nah, ini adalah nilai dari reduksinya. Sama sesuai tadi yang sudah kita input. Kita kembali lagi ke desain. Kemudian yang berikutnya adalah kita aplikasikan penampang-penampang tadi ke geometri ini. Yang pertama kita aplikasikan untuk kolom. Kita pilih dulu kolom-kolomnya. Untuk mempermudah seperti ini, klik, kemudian tarik, select object ya. Klik lagi, kemudian masuk ke menu assign, frame section, kemudian pilih K400 atau kolom ya, apply, dan Nah, kemudian sekarang adalah balok, kita pilih balok, ini punya balok, bisa kita atur di sini, sudah terseleksi semua. Nah, sudah. Masuk ke menu assign, frame section, kemudian pilih B2. B1, maaf. Apply. Nah, setelah itu kita tentukan balok anak. Kita tambahkan balok anak. Untuk mempermudah kita bisa melihat dari denah ini. Untuk memindahkan lantai pilih ini ke atas. Nah, ini lantai 2. Kita pilih masuk ke menu yang di sebelah kiri ini. Di sini ada Quick Draw Secondary Beam. Klik. Nah, setelah itu sectionnya pilih B2 atau balok anak. Dan momen rilisnya ini continuous. Kemudian number of beam 1. Dan di sini X, arah X ya. Jadi kita akan ke sana dulu. Kemudian kita klik. Nah, kemudian Nah, kemudian untuk ke arah vertikalnya, di sini kita tinggal ganti Y. Kemudian klik lagi, sama. Kemudian dengan cara yang sama kita akan di lantai 4 atau di lantai 2, maaf. Nah, di sini sama, kita beri balok anak. Pilih ini lagi. Kita yang arah X dulu. Kita klik. Kemudian klik lagi. Dan untuk arah vertikalnya kita pilih Y. Klik lagi. Terus sama. Dan Nah, ini balok anak. Kemudian
kita aplikasikan platnya. Nah, ini kita pada posisi 7,5 ya, di sini terlihat pada atap dak. Nah, di sini kita pilih diseleksi dulu, select object, kemudian masuk ke ini quick draw, pilih tebal 12. Nah, ini select lagi. Nah, oke. Sudah. Nih. Kemudian yang di lantai bawahnya nah, ini sudah pada elevasi 4. Kita pilih lagi yang tadi. Nah, ini plat. Nah, ini ganti ke plat 15. Di sini select object. Oke. Oke, kita lihat hasilnya pada 3D ini. Nah, di sini nih. General option, extrude. Kemudian di sini ganti ke section. Apply to all windows, apply. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Semua sudah teraplikasikan. Kolom yang warna biru, balok utama yang warna hijau, balok anak yang warna ungu, kemudian untuk plat yang tebal 15 abu tua, dan plat yang di lantai atap atau dak abu muda. Oke, semua sudah teraplikasikan. Kemudian setelah itu kita harus memberikan otomatis mesh frame intersection with other frames, sebab balok-balok ini dengan kolom ini menyatu, sedangkan balok anak bertemu dengan balok utama ini sebenarnya tidak menyatu. Jadi agar semuanya saling menyatu supaya tidak ada error di kemudian berikutnya, nah, pertama-tama kita normalkan dulu tampilannya supaya lebih ringan ke yang tadi lagi, ke standar. Pertama kita Ctrl All atau Select All, kemudian masuk ke menu Assign, Frame, kemudian Otomatis Mesh Frame, dan di sini kita perlu menambahkan checklist Mesh at intersections with other frames, area edge, and solid edge. Nah, ini perlu diklik supaya frame-frame ini atau batang-batang ini semua saling menyatu atau monolit. Kemudian apply dan oke. Nah, setelah itu kita tentukan untuk tumpuan-tumpuan ini menjadi tumpuan jepit, karena ini akan direncanakan menggunakan dimensi atau fondasi dalam, sehingga kita akan mengasumsikan bahwa ini adalah jepit. Masuk ke menu Assign, ini di-select dulu, seleksi, kemudian masuk ke menu Assign, kemudian Join, Restrain, dan pilih jepit ini sebelah kiri, Apply, dan oke. Nah, sudah berubah tampilannya menjadi kotak. Ini sudah jepit. Kemudian setelah itu kita perlu melakukan meshing pada plat lantai supaya beban-beban yang pada plat ini akan terdistribusi secara merata kepada
struktur di sekitarnya, balok, kolom, dan plat. Yang pertama kita seleksi dulu plat-plat ini. Untuk mempercepat kita masuk ke menu select, kemudian select, properties, area section, pilih P12 dan P15, select, sudah terpilih, oke. Kemudian masuk ke menu assign, kemudian area, otomatis area mesh, pilih yang kedua ini. Saya akan rencana membagi dengan 10 bias, apply, dan oke. Nah, ini sudah ada 10 kali 10. Bisa dilihat di sini, diklik kiri, kemudian klik kanan. Nah, di sini sudah otomatis area mesh tipe 10 kali 10. Oke. Nah, sampai di situ, ini adalah pemodelan sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menginput beban pada struktur ini. Yang pertama, kita lihat dulu beban-beban apa saja yang akan kita inputkan ke struktur ini. Di sini saya sudah menyiapkan. Nah, ini adalah jenis-jenis beban yang bekerja pada bangunan meliputi beban mati sendiri elemen struktur atau yang sudah ada di sini seperti balok, kolom, dan plat tadi. Nah, ini sama. Kemudian ada beban mati tambahan atau super dead load, meliputi beban mati tambahan yaitu dinding, keramik, plesteran, plumbing, kemudian beban ME atau mechanical electrical. Selanjutnya ada beban hidup. Beban hidup ini beban luasan per meter persegi yang ditinjau berdasarkan fungsi bangunan. Nah, kemudian ada beban gempa. Beban gempa di sini adalah beban gempa statik ekivalen dan dinamik atau respons spektrum. Baiklah, nah di sini adalah rincian. Untuk beban mati sendiri struktur ini tidak akan kita hitung sebab ini sudah dihitung otomatis oleh SAP 2000. Sehingga kita akan menghitung untuk beban mati tambahannya, di mana beban mati tambahannya itu terdiri dari seperti berat pasir, berat spesi atau adukan semen, kemudian berat keramik tebal kurang lebih 1 cm, ada berat plafon dan berat instalasi pemipaan atau ME misal. Nah, dari semua ini didapat beban berat atau beban per meter perseginya 1,51 kN per meter persegi. Kemudian untuk beban mati pada lantai atap, di atap kan cuma ada berat waterproofing, kemudian berat plafon di bawahnya, kemudian ada berat instalasi ME. Semua itu didapat beratnya 0,73 kN per meter persegi. Kemudian ada beban mati pada balok lantai dengan tinggi beban dinding dengan tinggi 3,15 meter, 3,15, dan beban dinding parapet di atap dengan tinggi 1 meter. Nah, berikut ini adalah bebannya 7,9 kN per meter dan 2,5 kN per meter. Kemudian beban hidup pada lantai terdiri dari beban orang dan perlengkapan dengan berat 3,59 kN per meter persegi. Ini adalah berat untuk fungsi bangunan ruko. Bisa didapat di SNI. Kemudian di sini beban hidup pada lantai atap terdiri dari beban orang dan perlengkapan maintenance ya. Di sini didapat 1 kN per meter persegi. Oke. Kemudian kita akan menginputkan beban-beban ini ke dalam model. Yang pertama, kita masuk ke menu define. Di sini pilih load pattern. Setelah itu
Nah, ini adalah berat sendiri dari struktur, oke, sudah terdefinisi. Nah, kemudian kita akan menambah beban mati tambahan, super dead load, SDL ya, bisa kita singkat. Kemudian tipenya super dead. Nah, super dead untuk beban mati tambahan ini 0, oke, add new. Setelah itu, beban hidup, live. Sini pilih live, tipenya add new. Nah, oke. Untuk beban gempa, nanti kita akan input. Setelah kita menginput beban-beban ini, kita oke-kan dulu. Oke. Nah, kita akan menginput dulu di lantai atap. Kita pindahkan ini ke... Nah, ini sudah nyala. Kita hilangkan dulu ya. ISS ini masuk ke menu display. Kemudian show undeformed. Nah, jadi terlihat ini elevasi 7,5 meter. Di sini untuk menginput beban, kita klik dulu, select object, kemudian masuk ke menu assign, kemudian area load, dan pilih uniform cell. Di sini kita pilih dulu beban mati tambahan. Beban mati tambahan kita adalah, nah ini, untuk di lantai atap 0,73. 0,73, kemudian oke. Nah, kemudian bisa dengan memilih ini untuk memilih kembali PS get previous selection. Nah, oke, sudah terpilih. Kemudian masuk ke menu assign dengan cara yang sama, area load, uniform cell. Kemudian di sini pilih live. Kita lihat untuk beban hidup pada lantai atap 1 kN per meter persegi. Apply dan oke. Kemudian selanjutnya adalah di lantai atap sudah kita input beban hidup, kemudian beban mati tambahan. Nah, setelah itu kita akan tambahkan beban dinding parapet atau pembatas ya. Di atap kan biasanya ada pembatas dengan tinggi 1 meter. Beratnya adalah 2,5 kN per meter lari. Kita pilih balok-balok yang di pinggir ini, yang keliling. Ini adalah batas dari struktur supaya sebagai pengaman. Kita beri beban, assign, kemudian frame load, distributed. Di sini kita pilih SDL. Bebannya adalah 2,5 kN per meter. Oke. Nah, untuk melihatnya bisa kita lihat di sini. Display, kemudian show object load assign, kemudian frame. Di sini pilih STL. Oke. Nah, ini sudah terdefinisi beban mati merata dinding parapet 2,5 kN per meter lari. Oke, di lantai atap, apakah kita cek kembali sudah selesai? Pertama, beban hidup sudah kita input. Kemudian beban mati tambahan sudah kita input. Kemudian beban dinding parapet sudah kita input. Setelah itu, kita lanjut ke lantai 2. Kita pilih ini untuk menuju ke lantai 2. Nah, ini lantai 2. Di sini kita seleksi dulu.
kemudian assign, area load, uniform cell, beban hidup di lantai 2 itu, kita cek kembali, 3,59. Oke, 3,59. Oke. Nah, kemudian seleksi lagi dengan cara memilih ini biar cepat. Kemudian assign, area load, uniform cell. Di sini pilih beban mati tambahan untuk di lantai 2. Nah, ini 1,51. 1,51. Apply. Oke. Nah, setelah itu ini sudah terdefinisi, ini juga sudah. Kemudian yang belum adalah beban dinding dengan tinggi 3,15, maka didapat ban per meternya 7,9. Kita pilih dinding ujung ini yang di luar-luar, ini sebagai dinding batas. Kemudian assign, frame load, pilih distributed, ini SDL, oke. Kita pilih 7,9 kN per meter, apply, dan oke. Nah, di sini sudah terlihat 7,9 ya. Nah, kemudian bila kita masih meragu, kita coba cek, klik di plat ini, klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, di sini load, sini berada beban mati tambahan 1,51 dan beban hidup 3,59. Kemudian kita cek di dinding, di balok pinggir ini, load, kemudian nah, sudah ada 7,9 per meter. Oke. Kita cek juga di lantai atas untuk meyakinkan. Kita klik kiri, kemudian klik kanan. Kita cek load, beban mati tambahan sudah masuk, beban hidup sudah masuk. Kemudian beban dinding pada balok sudah masuk. Oke, 2,5. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan beban gempa. Beban gempa yang akan saya tambahkan di sini adalah beban gempa statik dan beban gempa dinamik. Yang pertama, kita inputkan dulu beban gempa statik. Masuk ke di sini. Kita beri nama EKI atau earthquake ya, earthquake. EKS static X. Nah, di sininya tipenya diganti ke quake. Kemudian oscillator load pattern-nya. Nah, ini pilih ASCE 7 sampai 16. Kenapa dipilih ini? Karena ini sama dengan SNI kita 2019, SNI gempa 2019. Kemudian add new load pattern. Kemudian kita pilih lagi yang arah Y. Ini oke, quake, ini sama, add new. Nah, kemudian kita akan mengedit ini supaya sama dengan SNI kita. Kita klik modify lateral load pattern. Nah, kemudian di sini yang pertama ini arah X, global X direction. Nah, kemudian di sini untuk mengisi nilai-nilai ini, kita bisa masuk ke website Cipta Karya. Bisa saya contohkan di sini. Cipta RSA Cipta Karya. Nah, di sini kita klik. Setelah itu,
kita tentukan lokasi bangunan kita. Kita bisa memilih langsung ke sini. Misalkan saya akan merencanakan bangunan ini berada di Bandung. Saya pilih dulu lokasinya. Nah, saya akan pilih di sini. Ini sudah ada. Kemudian kita pilih tampilkan. Oke, di sini ada nilai SS. Nah, misalkan dari hasil penyelidikan tanah, didapat bahwa kelas tanah kita itu, tempat bangunan adalah tanah sedang. Kita tinggal pilih di sini. Misalkan tanah keras, tanah lunak, pilih. Dan di sini saya didapat dari hasil penyelidikan tanah adalah tanah sedang. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita peroleh untuk nilai SS 1,2474. Maka kita isi di sini SS 1,474. Maaf, kita lihat lagi. 2474. 2474. Kemudian S1 kita lihat S1 0,5291. 0,5291. Kemudian untuk long period transisi di sini nah ini 6. Nah, ini gantikan 6. Kemudian untuk set class, nah ini sesuai dari tadi, ini D, SD ya. Kita pilih di sini D. Nah, oke, ini udah otomatis muncul nilai-nilai ini. Kemudian untuk selanjutnya kita mengisi ini respon modifikasi R. Nah, untuk mengisi ini kita harus mengetahui sistem rangka pemikul momen pada bangunan kita itu termasuk yang biasa, menengah, atau khusus. Nah, untuk memilih dari ketiga jenis itu, kita harus mengetahui dulu. Pertama, bisa dilihat dari sini. Nah, untuk mengisi itu ada dua metode, salah satunya. Nah, ini bila nilai SDS kita kurang dari 0,167, maka kategori resikonya bisa dilihat dari sini. Nah, ini A, B, C, dan D ini adalah di sini nih. Untuk tinggi resiko kegempaan, bila A dan B itu masuk rendah atau biasa, kemudian bila C itu menengah, kemudian bila D, E, F itu kategori risiko tinggi atau yang khusus. Nah, di sini kita lihat untuk mengetahui itu, kan di sini ada kategori risiko 1, 2, dan atau 3. Bangunan ruko kita itu bisa kita lihat di sini pada, nah ini nih, bangunan ruko, rumah toko, dan rumah kantor kategori risiko 2. Oke, nah dari sini kita bisa mengetahui 1 atau 2 itu faktor keutamaan 1. Oke. Nah, jadi kategori risiko kita itu masuk ke kategori 2 ya.
Oke ya, kategori 2 seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat. Nah, ini kategori resiko 1, 2, atau 3. Nah, kita ada di sini nih 2. Sedangkan nilai SDS kita, nah kita lihat di sini, nilai SDS kita adalah, nah ini nih, SDS 0,8325. SDS kita itu, nah ini 0,5 lebih kecil dari SDS. Artinya nilai SDS kita lebih besar daripada 0,5, maka masuk kategori D. Kategori D. Kalau kita lihat, kategori D itu adalah sistem rangka pemikul momen khusus dengan tinggi resiko kegempaan yang tinggi. Oke, ini berdasarkan ini SDS. Kemudian kalau berdasarkan SD1, kita lihat nilai SD1 kita adalah 0,6247. Kemudian kita lihat di sini. Dan nilai SDS kita itu lebih besar daripada nilai-nilai di sini. 0,2 lebih kecil dari SDS. Sedangkan SDS kita adalah 0,6. Maka masuk ke kategori D. Kategori resikonya D. Dan di sini D itu sistem rangka pemikul momen khusus. Oke, dari sini kita sudah mengetahui bahwa bangunan kita itu dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Dan kita bisa melihatnya di tabel SNI 12 1726 2019. Oke, kita lihat. Di sini saya punya SNI Nah, di sini saya punya tabel 12 SNI 1726 2019. Tabel 12. Di sini kita bisa mengetahui faktor R, kemudian CD dan omega. Tadi kita sudah mengetahui bahwa sistem rangka bangunan kita adalah sistem rangka pemikul momen khusus. Maka kita cari di sini. Sistem rangka, nah ini nih, sistem rangka pemikul momen, rangka beton bertulang pemikul momen khusus dengan nilai R di sini 8, kemudian omega didapat 3, dan faktor pembesaran defleksi atau CD didapat 5,5. Maka kita bisa mengisinya di sini. Ini 8. Oke, sudah sesuai ternyata. Ini 3 dan ini 5,5. Kemudian, nah ini important ini adalah faktor keutamaan. Kita bisa melihat di sini nih faktor keutamaan. Ini ada di SNI 2019 tabel 4 faktor keutamaan gempa. Untuk kategori risiko kita adalah kategori risiko 2, maka nilainya adalah 1. Nah, di sini dipilih 1, oke. Kemudian yang terakhir adalah di sini ada time period. Di sini pilih user define. Nah, nilai ini diambil dari, nah di sini saya sudah menyiapkan. Nah, nilai itu diambil dari sini dengan rumus. Nah, ini TA sama dengan CT kali tinggi bangunan pangkat X. X di sini adalah nilainya ini.
rangka beton pemikul momen 0,9. Nah, di sini adalah hasilnya. Nilai CT di sini didapat dari sini 0,0466 dikali HN ini tinggi total bangunan 7,5 pangkat 0,9. Didapat ini nilainya 0,28572 detik. Kemudian dari hasil ini 0,28 ini dimasukkan ke rumus periode maksimum dengan rumus CU kali T min, di mana CU ini didapat dari sini. Ketika SD1 lebih besar dari 0,4, sedangkan kita ketahui SD1 kita adalah 0,6, artinya lebih besar daripada 0,4, maka koefisiennya adalah 1,4, dan di sini 1,4 dikali 0,28572, maka didapat 0,4 detik. Dan di sini kita isi nilainya 0,4 detik. Nah, ini semua sudah diisi, ini sudah diisi, ini oke, dan oke. Kemudian dengan cara yang sama, kita atur juga untuk arah X, arah Y-nya, maaf. Kita modify, kemudian ini diganti. Nah, ini diisi sesuai tadi, bisa dilihat lagi di sini. 1,2474, 1,2474, kemudian S1-nya S1-nya 0,5291, 0,5291, kemudian long period-nya 6, di sini D, ini udah sama 8, 3, 5,5, 1. Kemudian untuk user define 0,4, ini global Y, oke, sudah, oke, dan oke. Kemudian setelah itu kita tentukan beban dinamik respons spektrum. Kita masuk ke menu define. Di sini masuk ke function respons spektrum. Kemudian di sini pilih ISCE sama seperti yang tadi 7 sampai 16. Kemudian di sini add new function. Dan di sini saya beri nama respons spektrum Bandung. Nah, nilai ini disamakan dengan yang tadi, SS-nya 1,2474, 1,2474. Kemudian nilai ini, S1 0,529, 0,5291, dan long period transisi 6, set class D. Oke, ini sudah sesuai, ini oke. Kemudian oke, dan oke. Setelah itu masuk kembali ke menu define, kemudian masuk ke load case. Nah, di sini add new load case. Pilih, kita bikin add earthquake DX. Jadi earthquake dinamik arah X, di sini pilih respons spektrum. Kemudian ini oke. Dan di sini kita pilih U1 arah X RS Bandung. Nah, di sini perlu kita kalikan dengan scale faktor. Untuk scale faktor ini saya sudah ada di sini.
Nah, ini rumus dari scale faktor, di mana ini adalah I, faktor keutamaan, G adalah gravitasi 9,81 per meter per detik kuadrat, dan ini adalah R, faktor reduksi gempa, dan ini adalah rumusnya, ini 1, 9,81, dan R di sini diambil dari faktor reduksi gempa tadi yang 8, kemudian didapat 1,2263. Dan di sini kita tinggal isi di sini 1,2263. 2263, oke. Add. Nah. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, untuk mempercepat, pilih copy. Ini kita ganti saja arah Y. Kemudian ini sudah sama karena tadi hasil copy. Nah, di sini diganti ke Q2. Q2 itu arah Y. Ini kita modif. Nah, oke. Oke. Nah, semua sudah terdefinisi. Setelah itu, kita harus menentukan massa struktur. Masuk ke menu define, kemudian mass source, kemudian modify, dan di sini ini ganti, dan specific load pattern. Di sini load modifiernya 1, oke. Kemudian SDL juga 1, dan kemudian untuk live 0,3, jadi 30%-nya. Oke. Dan oke. Kemudian oke lagi. Setelah itu kita harus menentukan setiap lantai ini sebagai diafragma. Artinya ketika terjadi gempa atau gaya arah lateral, maka si plat-plat ini akan menyumbangkan kekakuan, jadi memberikan kekakuan terhadap struktur. Untuk mengaturnya, kita pilih select all, kemudian masuk ke assign, join. Di sini ada constraint. Nah, di sini belum ada. Kita define dulu. Nah, di sini pilih diafragma, add new, Z. Nah, di sini diklik. Ini yang bawah ini. Kemudian oke. Dan oke. Diklik lagi. Apply. Dan oke. Untuk mengetahui bahwa diafragma tadi sudah terdefinisi ke struktur ini, kita cek di salah satu titik bebas. Saya pilih di sini. Klik kanan. Nah, diafragma 7,5 artinya pada elevasi 7,5 meter. Kemudian kita cek pada lantai bawahnya. Kita lihat. Nah, diafragma elevasi 4. Oke, sudah teraplikasikan. Setelah itu, yang terakhir dari proses desain ini adalah kombinasi beban. Kombinasi beban di sini saya sudah menyiapkan, dan ini adalah kombinasi beban sesuai SNI 2847 tahun 2019 pasal 53 ayat 1. Dan di sini adalah SNI-nya. Kita lihat, nah ini adalah tabel ya. Pasal 531, tabel 531 kombinasi beban. Nah, ini adalah kombinasinya 1,4D, 1,2D. Kemudian khusus untuk kombinasi ini, nah ini nih yang diberi tanda merah ini, kombinasi 3 ini karena ditambahkan dengan beban gempa, maka perlu dilakukan modifikasi pada beban matinya. Seperti pada SNI ini. Nah, ini yang ditambahkan beban gempa, maka
beban matinya perlu dimodifikasi 1,2 ditambah 0,2 SDS. Nah, dikali D. Maka dari hasil itu ini didapat 1,37. Kita cek ini dari mana. Oke, kita lihat ya. Kalkulator. Nah, untuk mengetahui nilai SDS kita adalah bisa dilihat di sini yang tadi load pattern ini. Nilai SDS kita adalah 0,8325. 0,8325. Rumusnya adalah 1,2 kemudian ditambah 0,2 SDS ditambah 0,2. Oke, bentar kali dulu. 0,2 dikali 0,8325 kurung tutup. Kemudian, nah, ini hasilnya 1,37. Kita bulatkan. Nah, di sini betul 1,37. Nah, itulah cara menghitungnya. Kemudian untuk di kombinasi 11 ini, nah, seperti kita lihat di SNI, nah ini 0,9 dikurangi 0,2 SDS. Oke, kita cek. 0,9 dikurangi, kita lihat lagi, 0,2 SDS. 0,2 dikali 0,8325 tutup. Nah, 0,73. Di sini muncul 0,73. Ya, seperti itulah cara perhitungannya. Baiklah, untuk kombinasi beban kita akan membuat 18 kombinasi pembebanan ini. Ada beban mati struktur, kemudian beban mati tambahan, beban hidup, dan beban gempa. Beban gempa akan dipakai yang beban gempa dinamik, karena untuk yang statik akan dipakai sebagai kontrol nanti di akhir. Nah, ini adalah kombinasinya. Yang pertama kombinasi 1, 1,4D dan 1,4 STL. Oke, ini untuk kombinasinya. Yang pertama kombinasi 1, 1,4D ditambah 1,4 STL. Masuk ke sini. Caranya masuk ke menu define, kemudian load combination, kemudian add new combo. Combo 1, di sini ada date, isi 1,4, add, kemudian SDL, sama-sama satu beban mati, add juga. Oke. Nah ini kombinasi 1 sudah selesai. 1,4D dan 1,4 STL. Kemudian kombinasi 2, nah ini ditambah 1,6 ya. Jadi 1,2D-nya. Masuk ke sini lagi. Untuk mempercepat saya copy ini aja. Add copy. Kombinasi 2, saya hanya tinggal mengganti ini. 1,2 modif. Kemudian yang ini 1,2 modif. Ditambah beban hidup 1,6 add. Oke, sesuai ya. Nah, ini kombinasi 2. Kemudian kombinasi 3. Saya mau copy lagi biar cepat. Ini 1,37 modif. 1,37 modif. Kemudian beban hidupnya, beban hidup 1, ini 1, kemudian ditambah 1 beban
dinamik arah X dan 0,3 dinamik arah Y. Oke, kita pilih di sini dinamik arah X, kemudian arah Y 0,3. Artinya, ketika terjadi beban gempa arah X 100%, maka pada arah Y-nya akan menerima 30%. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang keempat, ini hanya mengganti minus. Untuk mempercepat, saya copy lagi dari sini, copy. Nah, di sini diganti saja arah Y-nya minus. Nah, jadi ini segala kemungkinan ya. Ketika terjadi beban gempa 100% arah X, nah misalkan arah berlawanan dari Y-nya menerima 30%. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kombinasi 5. Nah, hanya mengganti yang arah X-nya min, kemudian yang Y-nya plus. Biar cepat, saya copy lagi dari sini. Yang ini jadi min, modif, kemudian yang ini jadi plus. Seperti itu. Modif. Oke. Kemudian kombinasi 6, min dan min. Kombinasi 6. Untuk percepat, oke, copy lagi. Di sini min dan min ya. Oke. Nah, oke, sampai kombinasi 6 seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama dari 6 sampai 18 seperti itu caranya untuk membuat define load combination. Jadi saya percepat saja. Oke, sampai kombinasi 8. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita cek kembali define load combination. Nah, ini sudah semua terdefinisi. Kemudian yang terakhir adalah analisis. Kita masuk ke analisis, set analisis. Ini pilih space frame yang pertama, oke. Kemudian masuk ke set load. Nah, ini semua run. Kemudian run now. Nah, di sini saya akan menyimpannya di sini. Misalkan bila belum disimpan, ini bangunan ruko. Ruko 2 lantai. Oke, save. Nah, proses sedang berjalan, kita tunggu saja.
Nah, oke. Nah, ini adalah deformasinya. Kemudian kita lakukan kontrol terhadap struktur ini. Di sini saya sudah menyiapkan untuk kontrol. Untuk kontrol ini ada 3 macam. Yang pertama, kita periksa jumlah ragam atau partisipasi massa. Kemudian perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Dan yang ketiga, simpangan antar lantai atau story drift. Yang pertama kita cek dulu berdasarkan jumlah ragam atau partisi massa, di mana berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 bahwa analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa. Massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur untuk mencapai ketentuan ini. Oke, kemudian pengecualian sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respons yang ditinjau oleh model. Jadi intinya jumlah ragam harus lebih dari 90% atau menuju 100%. Kita cek. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke sub. Di sini ada display, kemudian show table, dan di sini pilih struktur output, modal information, dan pilih table modal participation mass ratio. Kita klik, dan setelah itu kita oke. Nah, untuk mempermudah, kita pindahkan ke Excel. Kita ekspor to Excel. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, done. Nah, ini adalah hasil ekspor tadi. Kita copy, ini copy. Kemudian, nah masuk ke sini. Ini saya sudah menyiapkan ini. Kita anggap saja ini kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Kita paste di sini. Nah, ini hasilnya ini not okay. Kemudian kita paste. Nah, ini adalah hasil copy yang barusan. Hasilnya adalah oke. Jadi sudah lebih dari 90%. Nah, untuk kontrol pertama ini hasilnya oke, aman. Jumlah ragam sudah oke. Kemudian, nah ini jika tidak terpenuhi, tambahkan jumlah mode. Nah, ini untuk ini nanti kita bahas atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, di sini ada yang kedua, perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Nah, apabila periode fundamental hasil analisis lebih besar dari CU kali TA pada suatu arah tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CU kali TA. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar hasil analisis ragam kurang dari 100% dari gaya yang dihitung melalui metode statik ekivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan faktor skala ya, dimana P adalah gaya geser dasar statik ekivalen yang dihitung sesuai fasa ini. Ya, jadi intinya untuk base reaksi ini harus base reaksi itu gaya geser dasar harus
atau 100% lebih besar dari gaya geser statik. Nah, di sini kita cek. Kita ini delete dulu. Ini yang sebelumnya kita delete. Nah, untuk mengambil data ini kita perlu masuk ke apa lagi? Kemudian display, show table. Nah, pilih base reaksi. Oke. Kemudian kita lihat lagi, tunggu. Nah, pilih yang ini ya, di sini. Nah, oke, jadi pilih yang beban gempanya saja. Select load case, dinamik arah X, dinamik arah Y, kemudian statik arah X dan statik arah Y. Kemudian oke, dan oke. Nah, di sini kita ekspor lagi. Ke Excel. Nah, oke, ini hasilnya. Kita copy. Kemudian kopikan ke sini. Nah, kita cek arah X dinamik arah X, oke. Kemudian statik arah X, oke. Kemudian di sini dinamik arah Y, oke. Dan statik arah Y. Nah, di sini hasilnya not oke. Nah, jika tidak terpenuhi, maka perlu dikalikan faktor skala. Nah, faktor skalanya adalah ini. Kita cek. Nah, untuk mengedit ini kita masuk kembali ke SAP. Buka kunci. Kemudian kita masuk ke define. Kemudian load case. Pilih EQDX, modify. Nah, nilai ini perlu dikali dengan faktor yang tadi. Nah, ini arah X 1,072242 1,072242 modify. Nah, oke. Kemudian yang arah Y modify juga. Nah, di sini dikali dengan nilai yang tadi 1,08 3224 oke. Kemudian kita analisis kembali, run kembali, analisis, run now. Nah, oke, selesai. Coba kita sebentar, ini kita close dulu yang tadi.
Ini kita close. Kemudian biar nggak terlalu banyak ya layarnya. Nah, kita masuk ke display, show table. Nah, ini pilih kembali base reaction, tabel reaksi. Ini pilih 4 item ini, oke, kemudian oke. Nah, ini kita ekspor kembali ke Excel. Oke. Nah, ini hasil kopinya, hasil convert. Kemudian kita copy lagi, ini masuk ke sini lagi, kita paste. Nah, mantap, hasilnya sudah oke. Jadi kontrolnya adalah gaya geser dasar harus lebih besar atau sama dengan 100% dari PS, atau harus sama lah ya, harus sama dengan gaya geser dasar PS. Hasilnya sudah oke. Hasilnya sudah oke. Oke, jadi dua kontrol ini sudah menunjukkan hasil yang positif, yang oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, pengontrolan harus dicek simpangan antar lantai. Nah, ini berdasarkan SNI 2019 tabel 20 simpangan antar tingkat izin. Nah, kategori risiko kita adalah kategori risiko 2, seperti yang tadi kita jelaskan. Rumusnya adalah ini, 0,025. Nah, ini seperti ini cara perhitungannya. Kemudian kita cek. Nilai di sini adalah yang diperlukan DX dan DY. Kita delete dulu. Nah, ini masih karena kosong. Nah, untuk melihat itu, kita masuk sub lagi ke mode normal. Nah, untuk mengetahui simpangan antar lantai, saya pilih sampel, satu sampel ya di sini. Ini, kemudian ini, dan lantai bawah. Kita lihat ini nomor joinnya berapa, bisa dicek di sini, label. Oke. Kita cek. Nah, nomornya adalah 192021. Ini jangan dipilih. 3 item ini kita cek. Kemudian display, show table, join output, displacement, pilih beban gempa arah X dan Y yang dinamik ya, jangan yang statik. Oke, kemudian ini selection only, oke. Nah, kemudian kita ekspor ke Excel. Down. Ini yang tadi kita close dulu biar nggak terlalu banyak layar. Nah, di sini ini hasilnya, kita copy, masuk ke ini. Nah, 19 itu lantai bawah, lantai 2, dan lantai atap. 192021. Ini berarti lantai dasar tidak ada, 0. Kemudian lantai 2 dan lantai atap. Baiklah, kita lihat. Ini lantai dasar, kemudian lantai atap itu 3500. Dan nilai ini jangan lupa, nilai ini sama dengan yang tadi, nilai CD 5,5. Ini oke, coba kita lihat. Lantai 1
Ini tinggi bangunan, arah X, lantai 1 itu ini, yang 20 atau lantai 2. Oke, arah X. Kemudian yang atapnya, oke, betul, arah X. Nah, ini hasilnya dengan setelah dari rumus didapatkan simpangan izinnya 88, dan ini hasilnya lebih kecil daripada simpangan izin. Berarti oke. Ini pun oke, aman. Kemudian simpangan lantai arah Y, dan di sini 3500 ya, dari lantai 1 ke lantai atap. Ini maksudnya lantai 2, biar gampang, lantai 2 ya, gitu ya. Di sini kita dapat lantai 2 arah Y, lantai 2 arah Y, oke, betul, 8,89. Kemudian lantai atap arah Y 15,93 mili. Kemudian ini didapat simpangan yang terjadi 38, masih lebih kecil dari simpangan izin, maka hasilnya oke. Dan di sini ada note, jika tidak terpenuhi, artinya not oke, maka gedung terlalu fleksibel, perlu diperbesar lagi pada penampangnya. Jadi ketika ini hasilnya oke, artinya belum melebihi batas izin, maka tidak perlu ada penampang struktur yang perlu dirubah. Jadi cukup kita pakai sesuai desain awal saja. Jadi oke, aman ya. Kembali lagi, yang pertama analisis jumlah ragam, oke semua. Kemudian cek perbandingan geser dasar statis dan dinamis, oke. Dan yang ketiga, cek simpangan antar lantai semua oke. Nah, setelah kita mengetahui atau kontrol dari ini semua hasilnya oke, maka langkah terakhir dari desain ini adalah melakukan desain. Artinya, ketika semua kontrol ini sudah oke, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap desain. Baiklah, kita sampai di tahap desain penulangan struktur. Pertama-tama, kita masuk dulu ke menu icon ini, kemudian pilih Revise Preference. Setelah itu, pastikan desain code AC31814 ini soalnya ini sudah sesuai dengan atau menjadi acuan SNI 2019. Kemudian pastikan Seismic Design kategori ini adalah D, karena desain kita adalah desain khusus. Kemudian desain sistem SDS, nah ini harus diedit. Ini sesuaikan dengan yang tadi kita desain. Di sini ada load pattern, kemudian modify. Nah, ini adalah SDS 0,8325. Masuk lagi. (0,8325). Oke. Ini tidak perlu ada yang diedit. Ini sudah sesuai default. Oke. Kemudian setelah itu Ctrl All atau Select All. Pilih icon ini lagi, kemudian pilih Revise Override. Di sini framing tipe tentukan sesuai spesial. Di sini juga ada sesuai intermediate, artinya sistem rangka pemikul momen menengah, dan sesuai ordinary, sistem rangka pemikul momen biasa. Kita pilih sesuai spesial, oke. Kemudian setelah itu pilih Select Design Combos. Nah, ini select all, kemudian pindahkan ke kolom sebelah kanan. Dan di sini ini uncheck. Oke. Setelah itu lakukan analisis run.
Run now. Oke, analisis run sudah selesai. Kemudian, bila kita ingin mengetahui gaya-gaya dalam dari struktur ini, bisa kita lihat di sini pada menu ini. Misalkan yang pertama join, kita klik. Misalkan kita ambil kombinasi 2. Ini pilih tablet, kemudian oke. Dan ini adalah nilai-nilai yang biasa digunakan untuk mendesain fondasi. Misalnya di sini ada F1 atau gaya arah X, F2 gaya arah Y, dan F3 gaya arah vertikal. Kemudian ini M1 momen arah X, momen arah Y, dan momen arah vertikal. Nilai-nilai ini dipakai untuk mendesain fondasi. Kemudian bila kita ingin mengetahui gaya-gaya dalam pada balok dan kolom, bisa kita lihat di sini. Untuk mempermudah, kita bisa klik di sini, kemudian pilih ini XZ ya. Jadi supaya terlihat dari tampak samping, kemudian pilih menu yang tadi, pilih frame, kemudian misal kita kombinasi 2, kita ambil aksial, oke. Dan ini adalah gaya-gaya aksial dari struktur, terutama kolom. Kemudian kita ingin mengetahui gaya geser, pilih sir 22. Oke, nah ini gaya geser atau gaya-gaya dalam untuk mendesain pendulangan sengkang pada balok. Kemudian kita ingin mengetahui momen 33. Nah, ini gaya dalam yang digunakan untuk mendesain pendulangan utama atau longitudinal reinforcement. Kemudian bila kita ingin mengetahui gaya dalam pada plat, bisa kita lihat dari di sini. Kita pilih yang XY. Kemudian masuk ke menu yang tadi, pilih cell. Nah, di sini ada momen 11 dan momen 22. Kedua ini biasa digunakan untuk mendesain pendulangan plat lantai. Misalkan kita cek di sini momen arah X M11. Oke. Nah, ini area yang merah ini adalah area tumpuan. Kemudian yang biru ini area lapangan. Kita bisa cek di sini, diklik kiri, kemudian klik kanan. Nah, nilai minus ini, minus 7, minus 9, ini adalah daerah tumpuan yang biasa digunakan untuk mendesain tulangan pada daerah tumpuan. Kita ambil nilai-nilai terbesar saja dari sini, misalkan ini 8,546 kN per meter. Kemudian ini daerah lapangan, kita klik. Nah, di sini nampak 4,236 kN per meter. Nilai ini dipakai untuk mendesain tulangan pada daerah lapangan. Kemudian setelah kita mengetahui gaya-gaya, bila kita ingin mengetahui apakah struktur ini sudah aman atau tidak, atau apakah ada overstress, bisa kita cek di sini. Ini klik dulu, kemudian Start Design or Check of Structure.
Nah, setelah ini kembali ke menu yang tadi, kemudian klik Verify Analyze versus Design Section. Nah, bila tampilannya seperti ini, artinya Analysis and Design Section match for all concrete frame. Jadi semua setting, pengaturan, material sudah teraplikasi ke dalam model. Artinya oke, tidak ada masalah. Kemudian, nah ini yang paling utama di sini verify all member pass. Nah, bila tampilannya seperti ini, all concrete frame pass the stress or capacity check. Jadi struktur sudah memenuhi kapasitas, jadi aman, tidak ada overstress atau error pada struktur, sehingga struktur sudah bisa dilanjutkan untuk mendesain penulangan. Kemudian untuk menampilkan luas tulangan bisa dilihat di sini, display desain info, kemudian desain output tulangan utama. Oke. Nah, kita pilih luasan atau satuannya ke Newton milimeter, karena biasanya luasan tulangan itu menggunakan milimeter persegi. Nah, ini adalah luasan tulangan dari balok B1 pada lantai 2. Dari semua ini, kita harus memilih yang terbesar untuk dijadikan sampel mendesain tulangan. Dari semua luasan ini yang terbesar adalah ini yang ini ya, 1076, atau bisa dilihat di sini 557. Oke. Nah, luas tulangan ini adalah luasan yang terbesar untuk B1. Kemudian kita bisa melihat di sini 1076 dan di bawahnya 551. Artinya ini adalah luas tulangan pada daerah tumpuan atas dan ini luas tulangan pada daerah tumpuan bawah. Kemudian yang ini luas tulangan pada daerah lapangan atas dan ini lapangan bawah. Ini tumpuan atas kanan dan ini tumpuan bawah kanan. Kemudian untuk mengkonversi luasan tulangan ini ke dalam bentuk jumlah tulangan, di sini saya sudah menyiapkan Excel. Nah ini, jadi kita nanti bisa mengetahui jumlah tulangan, diameternya, dan apakah sudah memenuhi syarat SNI. Di sini ada 4 item minimal, di mana di dalam SNI syarat gaya aksial, kemudian syarat tinggi efektif, syarat lebar 1, dan syarat lebar 2 ini harus terpenuhi. Yang pertama, di sini saya perlu mengisi dulu data. Untuk bentangnya adalah 6 meter. Kemudian bentang bersih balok 6 meter dikurangi kiri kanan kolom 400, maka 200 jadi 400 ya. Oke, kemudian panjang kolom tegak lurus ini 400, dimensinya 400, tebal selimut 50, selimut balok, kuat tekan 25, kuat leleh 390, dan gaya aksial kita lihat di sini yang menyebabkan luasan ini kombinasi 10. Baik, kita cek di kombinasi 10. Kita pilih dulu ini, kita lihat gayanya.
aksial, oke. Pilih kilonewton. Kemudian pilih balok. Kombinasi 10 aksial, oke. Ini ada nilainya 2,485. Kita isi di sini 2,485. Oke. Kemudian kita isi di sini B1. Dimensinya 350 kali 500. Kemudian tinggi efektif balok D, maka ini dikurangi tebal selimut. Nah, di sini perlu kita isi as perlu dari output sub. Tumpuan atas 1076. 1076. Kemudian tumpuan bawah 557. Kemudian lapangan atas 341. Lapangan bawah 632. Oke, semua sudah terisi. Kalau untuk tumpuan kanan ini sama. Setelah itu, misalkan kita di sini akan menggunakan diameter 16. Kemudian jumlahnya 5 buah. Di sini serat as terpasang sudah lebih besar daripada asmin, oke. Namun di sini serat as terpasang ini masih lebih kecil dibanding as perlu. Maka kita rencanakan ini dengan jumlah 6 misalkan. Nah, ini sudah oke. Oke ya, aman. Jadi dipasang jumlah tulangannya 6, diameter 16. Atau supaya lebih mudah, misalkan kita memakai 19 jumlah 5. Supaya ada tulangan tengah. Nah, ini jumlah 5 tulangan D19. Oke. Kemudian untuk yang bawah kita pakai tulang yang sama. Misalkan 3. Nah, ini sudah oke. 3 D19. Kemudian ini 19 lagi. Kemudian 3. Oke, 3 19. Di sini 19 lagi. 5. Oke. Nah, ini jarak bersih sudah lebih besar dari 25. Oke. Dari keempat syarat ini sudah terpenuhi. Kemudian syarat as terpasang lebih besar daripada asmin sudah terpenuhi. Syarat as terpasang lebih besar dari as perlu sudah terpenuhi. Oke. Kemudian balok B2. Di sini ukurannya 250 400. Kita cek pada balok B2 atau balok anak. Luasan terbesarnya adalah ini 557
Nah, ini sepertinya ini yang lebih besar ini. Ini 145. Oke. Oke, kita pilih balok ini sebagai sampel. 557285. Nah, ini kita isi dulu. Kurangi 50. Luasannya 557. Kemudian tulangan bawah 285. Kemudian lapangan atas ini 142. Dan lapangan bawah 387. Oke. Untuk balok anak kita rencanakan tulangan yang lebih kecil, misalkan 16. Kita pakai 3. Oke, sudah terpenuhi semua 3D16. Kemudian yang bawahnya 16. Ini kita pakai 2. Atau untuk lebih aman kita pakai 3 karena ini khusus. Dan juga 16 kita boleh 3. Ini 16 boleh 3. Semua sudah terpenuhi. Jadi ini kesimpulannya, untuk balok B1 pada tumpuan dipasang 5 diameter 19. Kemudian pada tumpuan bawah 3D19, lapangan atas 3D19 dan lapangan bawah 5D19. Kemudian untuk balok anak pada tumpuan atas 3D16, tumpuan bawah sama, lapangan atas, lapangan bawah sama. Oke, ini untuk penulangan balok utama atau penulangan utama longitudinal reinforcing pada balok B1 dan B2. Dan selanjutnya untuk penulangan geser. Ini sudah terisi otomatis. Nah, di sini hanya kita perlu isi. Nah, ini. Kita cek ke menu ini yang beton tadi, display design info. Kemudian pilih shear reinforcing. Di sini satuannya milimeter persegi per milimeter. Oke. Untuk daerah tumpuan 0,769. 0,769. Kemudian lapangan 0,623. 0,623. Kemudian balok B2 0,386. 0,386. Dan B2 lapangan 0,33. Kemudian direncanakan menggunakan tulangan diameter 10 misal. Jumlah kaki, maaf ini 13. Jumlah kaki 3.
jumlah kaki 2. Maaf. Di sini didapat S perlunya 345,2. Sedangkan di SNI dibatasi tidak boleh lebih dari 113, 114, dan 150. Maka kita pakai yang SMAK yang 150 ini. Maka kesimpulannya dipasang 2D 13 jarak 15 pada daerah tumpuan. Atau karena ini daerah tumpuan, kita pakai yang 113 saja. Nah, kali ini dipakai 2D 13 jarak 110 atau jarak 10 cm. Kemudian untuk daerah lapangan 13 jumlah kaki 2. Ini maksimumnya 225. Maka bisa dipakai SMAK saja. Nah, ini dipakai 2 diameter 13 jarak 22 cm atau 200 mili lebih baik. Kemudian untuk balok anak dipakai diameter 13 jumlah kaki 2. Oke, kita ganti 10. Di sini dibatasi, kita pakai 150 saja. Atau lebih baik ini. Nah, ini 10 juga, 2. Ini dibatasi, oke. Nah, ini kesimpulannya untuk sengkang tumpuan dipakai 2 kaki diameter 13 jarak 100 dan lapangan dipakai 2 kaki diameter 13 jarak 200. Kemudian untuk balok anak pada daerah tumpuan dipakai atau dipasang 2D10 jarak 100 dan daerah lapangan jumlah 2 kaki diameter 10 jarak 200. Oke, kemudian desain tulangan utama kolom. Di sini untuk tinggi kolom 4 meter. Sisi pendek kolom 400 sama. Kuat tekan 25 MPa. Kuat leleh baja 390. Kemudian gaya aksial kita lihat gaya aksial, kita pakai ini. Satuan dipilih ke kilonewton, Somax, dan ini adalah 647,199. 647,199. Nah, di sini K1 ukuran kolom 400, kemudian as perlunya kita cek di sini tulang utama. Nah, ini (5877).
5877 direncanakan dipakai tulangan 25, jumlah 12. Dari sini sudah memenuhi syarat as terpasang lebih besar daripada as perlu. Jadi kesimpulannya dipasang 12D25. Syarat menurut SNI, syarat gaya aksial udah oke, syarat si terpendek oke, dengan syarat rasio dimensi oke, dan yang ini cek rasio tulangan tidak boleh lebih dari 6%. Oke. Nah, ini rumusnya sudah oke. Kemudian di sini ada kolom yang lebih besar, kolom yang sama cuma luas tulangannya lebih banyak, tapi kita tambahkan ini 8453. Ini anggap K1A, dimensinya sama, luas tulangan perlu 8453, diameter ini 29, kemudian 4, saya tambahkan 4. Oh, ini tidak terpenuhi. Kita 25 dulu, ini 12, kemudian 29, ini 4. Nah, sudah oke. Jadi pada kolom yang atas ini, di sini ada kombinasi dengan jumlah tulangan diameter 25 ada 12 dan tulangan diameter 29 ada 4. Di sini sudah diambil kesimpulan bahwa syarat as terpasang lebih besar daripada as perlu sudah oke. Dan ini tulangannya. Persyaratan menurut SNI sudah oke. Syarat belum mencapai maksimal. Untuk rasio tulangannya masih di bawah 6%. Ini hasilnya oke. Oke, ini adalah kesimpulan dari penulangan kolom. Dipasang 12D25 untuk kolom bawah dan kolom atas dipasang 12D25 dan 4D29. Kemudian untuk tulangan geser kolom, nah di sini kita hanya tinggal memilih ini lagi, kemudian display design info, pilih shear reinforcing. Oke. Nah, ini nilainya 0,354. 0,354. Kemudian yang atasnya 1,299. Untuk sengkang kita pakai diameter 13, jumlah kaki minimal 3. Juga sama 13, jumlah kaki minimal 3. Dan ini diperlukan untuk jarak S perlunya. Kemudian yang bawah juga sama 306,5. Namun SNI membatasi maksimum 150, maka dipakai jarak 150. Oleh sebab itu dipasang 3D13 jarak 150 pada daerah tumpuan dan lapangan. Oke, ini kesimpulan tulangan geser pada kolom. Setelah itu tulangan plat. Di sini kita punya tebal plat 150.
dan 120. Kita lihat di sini, ini kembalikan ke denah. Pilih sel, kita pilih dulu arah X, dan kombinasinya pilih kombinasi 2, karena kombinasi 2 itu kombinasi terbesar ya, dengan 1,2 D dan 1,6 beban hidup. Pilih OK. Kita harus pastikan bahwa ini tebal plat yang 15. Nah, oke, ini satuannya dipilih kilonewton meter. Kemudian kita perbesar. Kita ambil saja sampel daerah kiri ini. Tulangan arah X, tumpuan dan lapangan. Tumpuan dulu, kita pilih ini. Di sini nilai terbesarnya 10, jangan terlalu dekat ya, 10,4. Tumpuan 10,4. Kemudian lapangan arah X. Ini pakai yang 5,25. 5,25. Kemudian arah Y, ini tinggal ganti. Daerah tumpuan pada arah Y, sembilan koma enam belas. Kemudian lapangan pada arah Y, 4,18. Oke, kita langsung saja isi yang bagian atas, pindah ke plat atap. Oke. Pilih dulu momen arah X. Kita pilih dulu daerah tumpuan. 3,16. Kemudian daerah lapangan. Pilih yang terbesar 1,069. Kemudian kita pilih arah Y. Pada daerah tumpuan, 3,18. 3,18. Kemudian daerah lapangan, 1,54. Kita pilih 1,55.
Nah, sekarang kita isi diameternya. Rencana menggunakan diameter 10 dengan jarak 150, masih belum oke. Ini 100 misalkan. Kemudian mutu beton 25, mutu baja 390. Nah, ini cek kapasitas oke. Theta mn ini lebih besar daripada momen ultimate. Kemudian untuk lapangan diameter 10, jarak 150, untuk beton 25, 390. Oke, ini lebih besar daripada kapasitas oke. Kemudian ini 10 juga, jarak 10, 25, 390. Kemudian lapangan 10, 150, 25, 390. Oke. Kemudian untuk plat atas kita samakan saja untuk mempermudah proses pelaksanaan. 390. Oke, ini 10, 150, 25, 390, 10, 125, 390, 10, 150, 25, 390. Oke, ini adalah kesimpulan. Hasilnya semua oke dari hasil cek kapasitas. Pada plat tebal 15 cm dipasang pada daerah tumpuan diameter 10, jarak 10 cm. Kemudian diameter 10, jarak 150 atau 15 cm. Begitu sama. Kemudian tebal plat 12, diameter 10, jarak 100 atau 10 cm. Oke, ini adalah kesimpulan dari tulangan plat. Baiklah, semua penampang dari kolom, balok, plat sudah didesain penulangannya dan hasilnya sudah memenuhi syarat. Dari balok lentur, kemudian balok geser, semua sudah oke. Setelah itu tulangan utama kolom sudah oke, aman. Tulangan geser kolom oke. Kemudian penulangan plat sudah oke. Baiklah, sampai di sini video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.